biasa, amin. Selama sehari ini kita terus diberkati Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan bisa berdiri. Mungkin yang sakit juga akan segera disembuhkan oleh Tuhan. Semuanya juga yang mungkin masih dalam permasalahan dan keterpurukan yang ada, Tuhan beri semangat yang baru. Amin. Biarlah pada malam hari ini kita semua boleh fokus menyembah dan memuji Tuhan saja. Amin. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam ini Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah malam puji dan doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, naungan-Mu selalu ada bagi kami. Amin. Biarlah setiap pujian dan setiap nyanyian kami dan firman Tuhan yang akan disampaikan semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Kami serahkan ini semua dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya dan jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. Bagaikan Raja Wali melintasi langit biru. Amin. Haleluya. Yes. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita katakan dari awal lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Mari kita katakan, aku ingin selalu, berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. kita sudah terbang dan sekarang saatnya kita mau masuk dan datang ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Dengan hati yang bersyukur, mari kita datang ke dalam pelantarannya. Haleluya. Katakan, Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. mari kita bersorak-sorak. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
bersyukur kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita mau bersorak lebih bagi Tuhan. Akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, yes, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih Lebih lagi setianya. katakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Tetap dengan hati yang selalu bersyukur, itu adalah rasa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Rasa terima kasih kita atas segala berkat, segala kelimpahan, segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam hidup Amin. kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, tenangkan hati kita, kita ambil sikap posisi berdoa dan untuk menyembah yang baik. Kita mau masuk lebih dalam lagi, lebih dalam untuk menyembah Tuhan, lebih dalam lagi untuk menaikkan dan meninggikan nama Dia. Biarlah penyembahan kita menjadi sesuatu penyembahan yang Ia senangi. Sebab sedalamnya apapun itu permasalahan kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Amin, amin. Amin Tuhan. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku siap, Bapa. Tuhan, aku siap. Kami mau Engkau penuhi kami, Tuhan, dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Sebab itulah yang kurindukan, Bapa. Rindu lawatan. Dari awal lagi kita katakan, Tuhan, aku rindu, Bapa, kepadamu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita mau lebih dalam lagi, katakan, Tuhan, aku rindu.
saat ini Yesus, saat ini Yesus. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah sang tempat perlindungan kita. Sebab hanya Tuhan juga menjadi sahabat yang selalu ada bersama kita, yang selalu setia menemani kita dalam keadaan apapun itu. Oh Yesus, your friend forever, Jesus. Oh, Jesus, 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 friend forever. Oh, Jesus. say, call him. Say Jesus. 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 Friend forever. Mari naikkan lebih lagi, kita panggil namanya. Jesus. Oh Jesus. 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 Friend forever. Mari jemaat, saya mau mengundang semuanya. Kita bangkitkan lebih lagi roh kita. Kita naikkan pujian ini lebih lagi, kata oh Jesus. Amen. Jesus. 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 Friend forever.
Firman-Mu ini menjadi pembuka Tuhan untuk hati kami yang masih selama ini tertutup Bapa. Biarlah firman-Mu yang bisa membuat kami menjadi lebih kuat lagi Tuhan. Amin, amin, yes. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Senang sekali rasanya bisa berkumpul kembali untuk beribadah pada malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, saya berdoa semoga kita diberikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah. Tidak terasa sudah bulan Desember dan sudah suasana Natal. Dan saya juga percaya sekali di mana kita berada dalam kondisi yang seperti ini pun kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Kau bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar pada malam hari ini tidak hanya kami dengar, tapi bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ajar kami untuk duduk diam, untuk kami bisa mendengarkan sabda-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Sudah bulan Desember, sudah pertengahan bulan Desember dan sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Sebelah saya sudah ada pohon Natal dan saya percaya di mana kita berada, biarlah rahmat Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan berikan di setiap rumah tangga kita. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah kepercayaan penuh. Kepercayaan penuh. Saya ambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai ke 18. Saya akan jelaskan satu persatu dari ayat kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya di malam hari ini kita mau belajar suatu kebenaran, kita mau belajar bahwa ada maksud yang luar biasa ketika Yesus mau datang ke muka bumi ini. Dia mau lahir di muka bumi ini. Bukan hanya dia mau lahir, tapi juga Yesus mau menyelamatkan setiap kita. Karena manusia dari awal sudah jatuh dalam dosa. Manusia dari awal sudah jatuh dalam dosa. Nah, tidak ada yang bisa menolong manusia, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia, dan kita pribadi pun tidak bisa menyelamatkan diri. Harus ada orang di luar lumpur hisap yang mau menarik kita, yang sudi untuk menolong setiap kita, supaya kita tidak terhisap dari lumpur
kita tidak terhisap dari kematian. Oleh sebab itu saya membacakan firman Tuhan di Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai ke 18. Saya mulai dari ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saya bacakan sekali lagi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sampai situ dulu saya akan jelaskan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, apa hubungannya antara kedatangan Yesus? Apa hubungannya antara ada Yesus turun ke muka bumi ini, dia berinkarnasi datang ke muka bumi ini, dengan Musa yang meninggikan ular di padang gurun? Ini adalah sebuah analogi yang seperti persamaan ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai ke-19 di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian berjudul Ular Tembaga. Saya akan bacakan Bilangan pasal 21 ayat yang ke-4 sampai ke-9. Nanti kita balik kembali ke Yohanes pasal yang ketiga. Saat ini kita baca Bilangan 21 ayat 4 sampai ke-9. Dan setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak orang dari Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini adalah sebuah analogi dari perjanjian lama yang seperti hampir mirip ketika Yesus datang ke muka bumi ini dan Yesus mati di kayu salib. Ketika kita memandang Yesus, ada keselamatan di sana. Karena Yesus datang ke muka bumi ini bukan sekedar dia mau datang, tapi dia mau menyelamatkan kita. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu imam yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus. Kenapa Yesus? Karena dia adalah domba yang tidak bercacat celah, dia tidak berdosa, dan dia mati sebagai ganti dosa dan pelanggaran kita. Nah, ketika Musa sedang memimpin bangsa Israel, ketika kita baca perikop ini, mereka sedang habis perang. Dan mereka sedang bernazar dan Tuhan membuat bangsa Israel menang melawan musuh-musuhnya. Tetapi bangsa Israel sangat tegar tengkuk. Ketika susah dikit bersungut-sungut, susah dikit bersungut-sungut, jadi mereka jatuh dalam dosa. Apa dosa mereka? Dosa mereka adalah ketika di ayat yang ke-5 lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ini adalah keji di mata Tuhan. Ini adalah sebuah pelanggaran, adalah sebuah pemberontakan, adalah sebuah dosa. Bahkan mereka bersungut-sungut, mereka berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Kenapa? Kami udah enak-enak di Mesir, kami ada pekerjaan, kami ada tempat tinggal, kami ada keluarga di sana, kami ada tempat untuk kami bisa tidak mati seperti di padang gurun ini. Padahal mereka ketika mereka ada di Mesir, mereka sedang berada dalam tanah perbudakan. Dan Tuhan ingin mereka merdeka, lalu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak terima, mereka sering menyalahkan Allah, mereka sering menyalahkan Musa. Berkali-kali mereka protes sama Musa. Mereka berdosa di hadapan Allah. Di sini ayat yang ke-5 dikatakan jelas mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka bersungut-sungut, mereka bilang, kenapa sih kamu keluarin kami dari tanah Mesir? Apakah supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Makanan hambar itu adalah mana yang daripada Allah.
Yang pemberian Allah dikatakan kami sudah muak. Ketika orang muak dengan pemberian Allah, mereka muak dengan berkat Allah. Itu adalah kejahatan dan itu adalah dosa di mata Tuhan. Mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Akhirnya ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bukankah Paulus pernah berkata bahwa upah dosa ialah maut? Upah dosa ialah maut dan kita semua manusia telah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Allah Bapa sangat mengasihi kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, akhirnya di ayat yang ke-7 dikatakan kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata kami telah berdosa. Mereka mau bertobat, kami sudah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan melawan engkau, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, setiap orang yang karena upah dosa itu harus terpagut ular dan mereka harus mati. Tapi jika ia melihat ular tedung di atas tembaga itu, di atas besi itu, pada sebuah tiang itu, mereka akan tetap hidup. Lalu Musa berbuat seperti yang Tuhan katakan. Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka ketika ada orang yang terpagut ular, yang artinya kalau terpagut ular mereka harus mati. Ketika ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ular tembaga itu adalah perintah Tuhan kepada Musa. Jadi kalau misalnya orang yang kena pagut ular yang dia harus mati karena upah dosa dia. Karena mereka berontak sama Allah. Karena mereka bersungut-sungut sama Allah. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa karena dosa pelanggaran itu. Ketika mereka dipagut ular, yang seharusnya mereka mati, ketika mereka memandang ular tembaga itu, mereka hidup. Sama seperti hari ini. Semua kita jatuh dalam dosa. Kita semua adalah umat yang berdosa. Tapi Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mencintai kita. Kasihnya, setianya tidak pernah berkurang sedikit pun pada hidup setiap kita. Bahkan di ayat yang ke Yohanes 3 ayat yang ke-16 kita balik lagi. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Karena begitu besar kasih, begitu besar cintanya. Begitu besar kasihnya kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Dia memberikan yang terbaik, yaitu anaknya. Yang tunggal, yang satu-satunya, kesayangannya. Supaya setiap orang yang percaya. Yang tadinya harus mati, yang tadinya harus binasa karena pemberontakannya. Karena yang dia harus mati karena dosanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa Tuhan mau datang ke muka bumi supaya kita bisa memandang, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa percaya kepada Yesus yang seharusnya kita mati tidak karena dosa dan pelanggaran kita. Yesus mau turun ke muka bumi ini supaya dia bisa menjadi model hidup bagaimana seorang Kristen bisa hidup, seorang Kristen bisa berdampak di muka bumi ini. Kalau kita percaya sama dia, kita memandang dia, haleluya, puji Tuhan, kita diselamatkan. Kita tidak mati tapi kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa tapi kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak disia-siakan oleh Bapa, tapi karena kasihnya yang begitu besar, dia mau supaya dia membuat kita semua selamat dan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sebuah persamaan. Ketika dulu bangsa Israel buat jahat, Tuhan kasih ular tedung supaya pagut mereka, supaya mereka mati. Tapi karena mereka tahu mereka salah, mereka bilang, Tuhan saya salah. Tuhan saya sudah berkata-kata kasar, saya sudah berkata-kata melawan engkau dan Musa. Akhirnya Tuhan bilang, buatlah ular tedung, taruh dalam di atas tiang. Ular tembaga, ketika orang dipagut ular, yang dia harus mati, tapi ketika dia memandang tiang itu, memandang ular tedung itu, dia selamat. Sama seperti kita hari ini. Yesus sengaja datang ke muka bumi ini supaya dia bisa menjadi model hidup. Supaya kita bisa melihat dia, supaya kita bisa memandang dia. Kalau kita semua udah punya
upah dosa itu ialah maut, yang kita harus mati. Tapi ketika kita memandang Yesus, kita bisa hidup. Dan kita bisa beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Di ayat yang selanjutnya, di Yesaya pasal ke-59, jelas dikatakan, Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai yang kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa? Dosamu, dosa kita yang bikin Allah itu tidak menjawab doa kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam, tangan Tuhan tidak kurang panjang, tapi yang bikin pisah antara kita dengan Tuhan kita itu dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Tuhan bilang kau jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetap aja si Hawa ngajak suaminya makan buah itu. Dari situ dosa turun temurun sampai hari ini. Sampai ketika Yesus datang ke muka bumi ini. Yesus mati di kayu salib. Dan dosa itu selesai. Kutuk itu selesai. Ada keselamatan bagi setiap kita yang mau memandang salib Kristus. Yang mau memandang Kristus. Sama seperti ketika bangsa Israel yang harusnya mati di pagut ular. Ketika mereka memandang ular tembaga itu. Mereka selamat. Sama seperti hari ini kita. Tuhan yang bikin Tuhan jauh sama kita itu dosa kita. Pelanggaran kita. Oleh sebabnya kenapa Tuhan mau datang ke muka bumi ini. Supaya kita dekat lagi. Tuhan mau kita kembali dekat lagi. Tuhan gak mau ada pemisah. Tapi Tuhan mau kita bersama-sama. Tuhan mau supaya kita selamat. Sebab di mana Tuhan berada, Dia mau kita berada bersama-sama dengan Dia. Ya, Dia adalah Allah yang luar biasa. Yesus harus datang untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Yesus sendiri harus datang karena ketika kita terpisah dari dosa, kita gak bisa dekat lagi sama Tuhan. Usaha manusia tidak ada yang pernah bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada orang di luar pasir hisap yang mau lempar tali atau mau uluran tangan untuk menolong kita. Dan itu namanya Yesus. Dia mau datang ke muka bumi ini. Dia mau kasih tolong kita. Dia mau kasih kita keselamatan yang kita harusnya mati karena dosa pelanggaran kita. Yesus Kristus datang ke muka bumi ini. Dari rahim seorang Maria, Dia datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Oleh sebab itu saya mau lanjutkan kembali di Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kalau yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, judul khotbah saya pada malam hari ini, kita harus percaya penuh kepada Bapa, percaya penuh kepada Yesus. Sebab hanya satu-satunya jalan untuk kita bisa datang kepada Bapa, hanya melewati Yesus. Hanya lewat Yesus. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan kita hanya perlu menyambut Yesus dengan kepercayaan penuh kepada Dia. Jangan ragu karena kuasa Tuhan. Jangan ragukan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita hanya perlu percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia. Yohanes 3 ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dia. Kata-kata percaya diulang berkali-kali, kuncinya hanya satu. Kita harus percaya kepada Bapa. Kita mau pandang Yesus supaya kita tidak lagi dibelenggu dosa, supaya kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, supaya kita semua dibebaskan, kita semua merdeka, dan kita semua dapat menikmati kemaksimalan yang Tuhan berikan. Kita bisa masuk tanah Kanaan, kita bisa mendapat susu dan madu yang berlimpah-limpah daripada Bapa.
Haleluya. Saya sangat rindu sekali jemaat Gregoria dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kita semua sudah mau merayakan Natal. Yesus Kristus datang untuk membuat kita lebih maksimal di hadapan Tuhan. Untuk membuat kita semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Tahun depan 2021 orang bilang begini. Tapi saya percaya setiap kita yang percaya kepada Yesus, yang memandang Yesus, tahun 2021 diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Karena iman kita bangkit kembali. Yesus lahir di hati setiap kita. Di Natal ini Yesus lahir di hati setiap kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, yang mau memandang kepadanya. Seperti ayat yang ke-14 tadi, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Setiap kita yang meninggikan anak manusia, meninggikan Yesus, yang percaya kepada Yesus, kita mau pandang Yesus, kita semua diselamatkan. Kita semua tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Kita akan masuk tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Katakan amin. Bilang sama kiri kanan, siap, tahun depan adalah tanah Kanaan. Tahun depan adalah tahun pembebasan setiap kita. Kalau tahun ini mungkin banyak masalah yang terjadi, tapi saya percaya tahun depan akan ada kemenangan-kemenangan bagi setiap orang percaya. Kita tidak lagi dipengaruhi oleh keadaan. Situasi mungkin tidak enak, tapi anak Tuhan akan dipelihara oleh Yesus. Amin. Seperti Elia di tepi sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan sebab Allah beserta kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu pada malam hari ini saya mau kita punya kepercayaan yang penuh kepada Bapa. Percaya penuh kepada Yesus. Selamat itu artinya kita mau pandang Yesus. Kita mau percaya sama Yesus. Kenapa kita harus percaya penuh kepada Yesus? Karena kita semua perlu selamat. Ada yang mau binasa? Gak ada yang mau binasa. Ada yang mau nanti hidupnya, tujuan hidupmu apa? Masuk neraka? Enggak ada. Semua kita mau masuk surga. Kita semua mau tidak binasa. Tapi kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena kita perlu selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa membawa kita keluar dari lumpur hisap ini kecuali Yesus. Kenapa Yesus? Karena dia anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercelah. Dialah yang bisa menyelamatkan setiap kita. Nah, saya punya 3 poin. Apa sih yang harus kita percaya dari seorang Yesus? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dan yang memegang kunci kerajaan sorga, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Halo, hanya Yesus satu-satunya yang bilang kalau dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Jalannya cuma satu, Yesus. Nggak ada jalan lain, cuma satu jalan yaitu Yesus. Percaya sama Yesus, selamat. Berserah sama Yesus, selamat. Memandang Yesus, selamat. Meninggikan Yesus, selamat. Tidak ada jalan lain dan tidak ada kata mudah-mudahan di sini. Adalah sebuah kepastian ketika Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah jalan satu-satunya supaya kita bisa kepada Bapa. Itulah kenapa kita harus percaya sama Yesus. Karena dia adalah Tuhan dan Raja. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Tidak ada lagi yang bikin kita hidup. Hanya Yesus. Oleh sebab itu kenapa kita harus percaya kepadanya. Dia adalah Tuhan, Raja, dia yang memegang kunci kerajaan sorga. Ingat ketika Yesus bilang sama Petrus, siapa ini aku? Petrus bilang apa? Kau adalah Mesias. Tuhan bilang apa? Kepadamulah ku berikan kunci kerajaan sorga. Artinya kunci itu punya siapa? Punya Yesus. Hanya dia yang megang kunci kerajaan sorga. Keselamatan, kehidupan kekal. Hanya
ada di dalam Yesus. Sebab itu kalau seperti kita yang tadinya binasa karena dosa kita, kalau kita percaya Yesus, Dia adalah lambang keselamatan, lambang kehidupan kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam hari ini saya berikan kabar baik kepada kita semua. Ini adalah Injil dari kebenaran firman Tuhan. Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Untuk kita bisa percaya, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita ini bukan milik kita. Tapi kita ini milik Tuhan, milik Yesus. Kita gak ada hak sama hidup kita sendiri, tapi biarlah kita semua milik Yesus. Yang artinya begini loh, kalau kita percaya sama Yesus artinya begini, suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau jadiin apa? Suka-sukanya Tuhan. Tidak ada kata sungut-sungut keluar. Tidak ada kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Tidak ada kata-kata yang jahat kepada Tuhan. Tapi hanyalah ada ucapan syukur. Tuhan mau bagaimana juga. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kita mau berkata, Tuhan Yesus baik. Itu artinya kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Raja. Tuhan yang memegang kunci kerajaan sorga. Tuhan yang membawa keselamatan. Tuhan yang membawa kehidupan kekal. Kalau kita percaya Dia, tunjukkan dalam sikap kita. Sikap kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Ketika kita milik kepunyaan Allah, artinya hidup kita bukan punya kita. Kita diberikan hidup ini. Kita hari ini, kalau kita hidup di muka bumi ini, kita punya keluarga, itu semua pemberian Allah. Uang kita pemberian Allah. Anak-anak kita titipan Allah, semua itu punya Allah. Punya Yesus, punya Bapa di sorga. Yang dititipkan untuk kita pelihara, untuk kita jaga dengan baik. Oleh sebab itu kalau orang Kristen yang dia benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhannya berarti dia benar-benar menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau bawa kemana? Suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau jadiin apa? Suka-sukanya Tuhan. Yang kita tahu segala rencana yang Tuhan berikan adalah rencana yang baik. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang bawa damai sejahtera. Dan sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Poin yang pertama tadi. Apa yang kita harus percaya dari Yesus? Yang pertama, Dia adalah Tuhan dan Raja. Dia yang memegang kunci kerajaan sorga. Dia yang punya keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, apa yang kita percaya dari Yesus? Dia adalah maha besar dan maha kuasa. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan segala iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Kalau kita percaya kemahabesaran Tuhan, kalau kita percaya kepada maha kuasanya Tuhan, Tuhan mau kita apa? Pertama, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-6. Kalau kita percaya akan kebesaran Tuhan, kalau kita percaya kemahakuasaannya Tuhan, 1 Petrus 5 ayat ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu. Maksudnya apa? Biar Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Biar Tuhan semakin dimuliakan, biar Tuhan semakin ditinggikan. Ketika kita hidup, ketika kita bekerja, ketika kita melayani Tuhan. Bukan aku, tapi Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada, kita bisa melayani sepanjang tahun ini. Kalau sepanjang tahun ini kita dipelihara sama Tuhan, itu bukan kuat gagah kita, tapi karena Tuhan.
Tetapi karena kebaikan Tuhan, kemahabesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu. Tanda orang yang percaya akan kemahabesaran Tuhan. Orang itu pasti mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika menghampiri Tuhan, ketika kita menghampiri Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya. Aku ini kosong, Tuhan. Aku ini apa, Tuhan, tanpa Engkau, Tuhan. Kita bisa sampai berlutut sama Tuhan. Kita mencucurkan air mata, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mungkin kita punya beban berat, kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan. Apalagi sehari ini banyak COVID semakin bertambah. Tapi saya tidak mau bahas soal COVID-nya. Tapi saya mau bahas, kita boleh khawatir. Kita mungkin ada kekhawatiran, tapi jangan hidup dengan kekhawatiran. Kita boleh takut, tapi jangan hidup dari ketakutan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Dia yang memelihara kita. Kalau orang percaya kemahabesaran Tuhan, kalau orang percaya kemahakuasaan Tuhan, dia tidak khawatir. Dia tidak hidup dengan kekhawatirannya. Mungkin bisa khawatir. Tapi Tuhan bilang apa? Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Artinya kita bisa khawatir. Ketika kita ada masalah, kita pasti khawatir. Tapi kalau anak Tuhan, langkah pertama dia khawatir. 1 menit kemudian, dia langsung bilang apa? Segala kekhawatiranku serahkan pada tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat yang ke-7 ini, 1 Petrus 5 ayat ke-7. Saya mau setiap kita, angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri kita di dada kita. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, kita mau baca sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita mau ganti kekhawatiranmu dibilang kekhawatiranku. Kepadanya kepada Tuhan ya. Sebab Ia itu Tuhan yang memelihara aku. Kita mau bilang begitu ya sama-sama ya. Kita mau baca ini ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranku kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara aku. Kita boleh khawatir hari-hari ini. Takut kemana-mana. Kita waspada, kita gak usah takut, kita waspada. Pemerintah kasih anjuran pakai masker, cuci tangan yang rajin, kalau bisa jangan keluar rumah kalau gak penting-penting banget. Kita ikutin anjuran pemerintah. Kita mau menjaga diri kita. Kalau kita menjaga diri kita, kita menjaga keluarga kita. Orang Kristen gak boleh mencobai Tuhan. Ingat kita punya iman tapi gak boleh nekat. Kalau kita punya iman, artinya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pemerintah itu berasal daripada Bapa, berasal daripada Allah. Roma pasal yang ke-13 kita mau baca nanti masing-masing di rumah. Pemerintahan itu berasal daripada Allah. Kalau pemerintah udah kasih kita protokol, udah kasih kita protokol kesehatan, kita mau turutin. Kemana-mana pakai masker yang benar, pakai masker yang bagus, pakai masker yang tepat, yang sesuai standar pemerintah. Jangan pakai masker, mulutnya doang ditutup, hidungnya nggak ditutup. Kebuka hidungnya, ya sama aja bohong. Ya. Pakai masker yang benar, cuci tangan. Habis pegang uang cuci tangan, habis pegang apa cuci tangan. Rajin cuci tangan. Kita mau ikutin anjuran dari pemerintah. Hidup bersih, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau orang Kristen punya iman, hidupnya mau bersih. Katakan amin, ya. Ya, kita akan lanjut kembali. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, kekhawatiranku kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau orang yang percaya kemahabesaran Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan, dia mau serahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tuh pelihara kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti jaga dengan baik. Serahkanlah semua kekhawatiranmu sama Tuhan. Kalau hari ini kau sedang sakit di rumah, kau sedang sendiri di rumah, angkat tanganmu. Pegang tanganmu, pegang tangan kirimu, pegang dadamu dengan tangan kirimu. Yesus ada di sana. Ketika engkau berdoa, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Akui segala dosa kita, akui segala pelanggaran kita, pandang Yesus, percaya sama Yesus. Telinga dia mendengar doa setiap anak-anaknya. Tuhan tidak pernah tidak dengar doa kita. Tuhan selalu dengar doa kita. Bagi kita yang sedang sakit,
yang sedang dalam kesulitan, berdoa kepada Bapa. Pandang Yesus, percaya kepada Dia. Percaya Tuhan sanggup lakukan. Percaya Tuhan sanggup lakukan mukjizat dalam hidup setiap kita. Percaya Tuhan sanggup, percaya Tuhan mampu. Mungkin ketika kau berdoa, amin masalahmu masih ada di sana. Tapi biarlah imanmu terus bangkit, imanmu terus bangkit. Dan imanmu bisa menguatkan hidupmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Dia. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita hari ini masih takut, masih khawatir, artinya kita belum percaya penuh sama Tuhan. Kalau kita mau percaya penuh sama Tuhan, ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, rendahkan diri kita. Serahkan semua kekuatan kita kepada Dia. Sebab Dia Allah yang memelihara hidup kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Bunga bakung di taman Tuhan pelihara. Bunga bakung katanya lebih indah daripada jubahnya Salomo. Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Bapa adalah Allah yang baik. Tidak pernah kita minta roti dikasih batu. Kita minta ikan dikasih ular, tidak pernah. Tapi Tuhan selalu kasih yang terbaik untuk kita setiap anak-anaknya. Poin yang kedua tadi, apa yang kita percaya dari Yesus? Yang pertama adalah Dia adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah yang memegang kunci kerajaan sorga. Dia adalah kunci keselamatan. Dia adalah kehidupan yang kekal. Yang kedua, apa yang kita percaya dari Yesus? Yang kedua adalah Maha Besar dan Maha Kuasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita percaya dari Yesus? Nama yang Maha Kuasa, nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, dalam nama siapa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh sebab itu setiap kita, kalau kita percaya sama Yesus, kita mau bilang apa? Kita mau panggil Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, segala makhluk di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah tanda orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kuasa dalam nama Yesus. Bagi setiap kita yang hari sedang dalam kelemahan, panggil Yesus. Tuhan tolong saya. Seperti minggu lalu kita bilang apa? Seperti minggu lalu ketika ada perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan, dia bilang apa? Yesus, kasihanilah aku. Panggil nama Yesus karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Nama yang membuat segala makhluk bertekuk lutut. Nama itu adalah nama Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Panggil nama Yesus. Kemarin kita baca soal perempuan Sirofenisia. Dia bilang apa? Yesus kasihanilah aku. Kita pun juga bisa. Kita di rumah sedang sakit bilang Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Pulihkan keadaanku Tuhan. Tuhan Yesus kasihanilah aku. Sebut nama Yesus. Panggil nama Yesus. Sebab dalam nama Yesus ada kuasa. Itu adalah nama di atas segala nama. Nama yang bisa memberikan kita kekuatan. Nama yang penuh dengan kuasa. Ketika kita sedang kelemahan, panggil nama Yesus. Kita sedang sakit, tumpang tanganmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus pulih. Kita mau pegang dada kita, pakai tangan kanan kita. Kita bilang, segala sakit penyakit sembuh. Segala sakit penyakit dalam nama Yesus keluar dari badanku. Kita harus belajar latih terus. Ada perkataan profetik yang keluar dari mulut kita. Membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita. Sehingga kita tidak binasa. Kita memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu firman Tuhan pada malam hari ini datang kepada kita semua. Ini ada sebuah Injil yang baik. Ini ada sebuah kebenaran firman Tuhan. Percaya penuh kepada Bapa. Pandang Yesus. Orang yang harusnya binasa karena dosa. Tapi ketika kita memandang Yesus, kita percaya kepada Yesus. Kita tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus ada kekuatan.
Dalam nama Yesus ada keselamatan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu pada malam hari ini kita mau percaya kepada Yesus. Percaya penuh kepada Yesus. Karena kita percaya penuh ada keselamatan di situ. Barang saya percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mau percaya kalau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Raja, Tuhan yang memegang kunci kerajaan sorga, Tuhan yang membawa keselamatan, Tuhan kehidupan yang kekal. Kita mau percaya kalau Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Biarlah malam hari ini setiap kita yang menyebut Yesus, yang mau percaya kepada Yesus, hidup kita dipulihkan, hidup kita penuh dengan kemenangan, dan kita mau menyongsong 2021 dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Diberkati Tuhan luar biasa, di dalam nama Yesus setiap jemaat Tuhan dipulihkan tahun 2021. Haleluya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan Bapa. Injil kebenaran-Mu sudah ditaburkan Tuhan. Biarlah setiap kita yang mendengar, kita menerima Injil ini Tuhan. Bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kita yang mau mengangkat tangan, kita mau memanggil nama Yesus, kita semua diberkati dan dipulihkan oleh Bapa. Sebab nama Yesus nama dan segala nama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau memandang Engkau. Kami mau percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Kami mau diselamatkan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan. Engkau maha kuasa. Engkau maha besar Tuhan. Dan dalam nama Yesus ada kuasa yang bisa memulihkan setiap kami. Memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau yang masih ragu sama Yesus. Buka hatimu. Terima Tuhan pada malam hari ini. Bilang dalam hatimu, Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Kita mau katakan sama-sama, Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Terima Tuhan. Terima Yesus pada malam hari ini, dimanapun kau berada. Haleluya. Dimanapun kau berada. Malam hari ini adalah malam antara engkau dengan Tuhan. Ketika engkau mau mengangkat tangan, buka hatimu. Katakan pada Yesus, Yesus ini aku Tuhan. Kalau engkau jauh dari Yesus, kau sudah berpaling jauh dari Tuhan. Karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu, datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan pada malam hari ini. Tuhan ampuni aku Yesus. Katakan itu, Yesus ampuni aku Tuhan. Maka Yesus sangat mengasihimu dan Dia akan mengampuni setiap engkau. Akan memulihkan keadaan engkau dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kalau engkau hari ini sakit, kau angkat tanganmu. Kau berseru, Yesus kasihanilah aku. Yesus tolong aku. Yesus sembuhkan aku. Maka Dia Allah yang mendengar setiap doamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia juga yang akan memulihkan kondisimu. Memulihkan keadaanmu. Memulihkan keuanganmu. Memulihkan keluargamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Panggil nama Yesus. Sebut nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mau datang ke muka bumi ini untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Kami yang hina ini Tuhan. Kau mau datang untuk memulihkan kami, untuk menyelamatkan kami, untuk mengangkat kami dari lumpur dosa. Kau mau datang memeluk kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau yang pulihkan setiap kami malam hari ini. Di Natal ini Tuhan, di bulan Desember ini, biarlah Tuhan, Engkau hadir, Engkau lahir di hati setiap kami. Memulihkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Terima berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai hidup kita semua. Dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan
sampai selama-lamanya kita berada bersama Yesus. Barang siapa percaya kepada-Nya tidak binasa, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Sampai ketemu